Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat, yang mana beliau menceritakan pengalaman pribadinya bertemu dengan sesosok pocong di balai desa, Pak Kades yang meninggal karena korupsi, gentayangan menjadi pocong dan sering menampakkan diri di balai desa. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Untuk sahabat-sahabat yang ingin mengirimkan kisah misteri yang sahabat miliki, pengalaman mistis yang pernah sahabat alami, sahabat-sahabat bisa mengirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com dan bisa DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Insya Allah nanti akan saya bawakan, akan saya ceritakan di sebuah kisah misteri. Dan kali ini kisah yang akan saya ceritakan dikirimkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Arif. Kejadian ini beliau alami di tahun 2011 yang lalu, yang mana Arif tidak ingin menyebutkan di mana lokasi tempat kejadiannya terjadi. Kita sebut saja desa tempat Arif tinggal. Lokasi kejadian ini terjadi Desa Mekarsari. Jadi Arif menceritakan di tahun 2011 tersebut beliau baru berusia sekitar 17 tahun dan Arif menceritakan dia pernah bertemu dengan sesosok pocong di balai desa, yang mana pocong itu diyakini warga adalah pocong dari Pak Kades Desa Mekarsari. Jadi sebelum Arif menceritakan pengalamannya bertemu dengan pocong tersebut, Arif ingin menceritakan dulu siapa sosok Pak Kades yang meninggal, mati jadi pocong yang sering menghantui warga di balai desa. Jadi Pak Kades ini, ya kita sebut sajalah namanya Pak Kades ya. Pak Kades Desa Mekarsari ini baru berusia sekitar 48 tahun. Ya boleh dikatakan kades muda lah yang menjabat di desa tersebut. Yang mana ayah dari Pak Kades ini sebelumnya pernah menjabat jadi kepala desa Mekarsari cukup lama dan dikenal warga sebagai kepala desa yang cukup mengayomi warganya dengan baik, cukup membantu perekonomian, perkembangan desa Mekarsari. Namun berbeda sifat dari ayah Pak Kades yang sekarang menjabat dengan ayahnya dulu tuh sangat jauh berbeda. Ya, Pak Kades yang menjabat di Desa Mekarsari di tahun 2011 tersebut adalah seseorang yang sangat angkuh. Warga sering menceritakan semasa menjabat Pak Kades ini sering korupsi dana bantuan desa. Karena apa? Desa sebelah, kita sebut saja dengan nama Desa Sukamakmur, ya, mendapat bantuan dari pemerintah, bantuan dana sosial yang cukup besar. Hampir seluruh warga di sana mendapatkan bantuan tersebut, namun berbeda dengan Desa Mekarsari. Hanya beberapa warga saja yang mendapat dana bantuan tersebut. Ya boleh dikatakan lah, nggak sampai 30% warga yang mendapatkan dana bantuan tersebut. 30% ini pun ya orang-orang terdekat atau keluarga-keluarga dekat dari Pak Kades ini. Jadi pada suatu hari warga yang curiga dengan apa yang dilakukan Pak Kades ini, karena ya
Dia tahulah desa Sukamakmur mendapatkan dana bantuan desa cukup besar. Dan ini bukan pertama kali dialami oleh warga Sukasari. Dana bantuan desa itu tidak merata diberikan oleh Pak Kades tersebut. Jadi pada suatu hari warga beramai-ramai datang ke balai desa, ke kantor Pak Kades untuk menanyakan perihal bantuan dana desa. Ya, warga mengatakan, loh kok Pak, desa Sukamakmur sebelah mendapat dana bantuan desa yang cukup besar. Hampir seluruh masyarakat yang ada di sana, warga yang ada di sana mendapat bantuan tersebut. Loh, kok kami yang ada di sini hanya beberapa orang saja yang dapat? Kok bisa begitu ya Pak? Pertanyaan warga ini dijawab dengan gampang oleh si Pak Kades ini. Pak Kades mengatakan, yo beda lah Bu, beda loh Pak. Desa Sukamakmur, mereka rata-rata petani yang ada di sana tuh sering mengalami gagal panen. Sawah atau ladang yang mereka garap sering kekeringan, sering terserang hama. Jadi dana bantuan yang turun ke sana itu jauh lebih besar daripada ke kita. Sedangkan desa Sukasari, desa tempat kita tinggal ini adalah desa yang subur. Rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini penghasilannya pun cukup besar. Ya nggak mungkin lah Pak, pemerintah itu memberikan bantuan yang lebih besar ke desa kita. Pemerintah itu melihat di mana tempat yang tepat untuk memberi bantuan. Nah, jadi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Pak Kades, beberapa warga yang datang ke sana pun ya percaya begitu aja ya, karena memang masuk akal. Opini yang diberikan Pak Kades ini ya memang tepat. Desa Sukasari ini boleh dikatakan desa yang cukup subur. Ya, boleh dikatakan jarang sekali lah petani-petani yang ada di sana tuh gagal panen. Jadi mereka setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Kades ini, mereka pun langsung pulang. Namun beberapa waktu berlalu, desa Sukamakmur kembali mendapat bantuan dana yang cukup besar. Nah, warga desa Sukasari datang lagi ke balai desa menanyakan, loh Pak, itu desa Sukamakmur lagi-lagi mendapat dana bantuan desa. Loh kok kita nggak dapat? Sama sekali nggak dapat loh ini Pak. Sedangkan yang kemarin saja, beberapa waktu yang lalu, ya warga yang dapat tuh ya warga-warga yang dekat sama Bapak. Sanak famili Bapak lah yang cuma yang dapat. Loh sekarang sama sekali kok nggak ada Pak. Kembali Pak Kades mengatakan kepada warga desa, dana bantuan yang didapat di Sukamakmur itu dana bantuan karena mereka gagal panen. 2 kali mereka panen, mereka selalu gagal dan pemerintah memberi bantuan untuk kembali menggarap sawahnya, membeli bibit dan membeli benih untuk diternak. Nah, warga pun di sini sedikit curiga dari gelagat Pak Kades ini, sudah sedikit mencurigakan karena ya Pak Kades yang baru menjabat sekitar 1,5 tahun. Di situ dia tadinya hanya memiliki sepeda motor dan sekarang sudah membeli sebuah mobil pribadi. Rumah yang ditempati Pak Kades yang dulu, yang sederhana, sekarang pun sudah direnovasi menjadi rumah yang cukup mewah. Warga mulai berpendapat kalau dana bantuan desa tersebut dikorupsi oleh Pak Kades. Namun hanya beberapa warga saja yang percaya kalau Pak Kades ini korupsi. Karena ayah dari Pak Kades yang dulunya menjabat menjadi kepala desa Sukasari ini orangnya jujur, orangnya baik. Ya boleh dikatakan lah, beliaulah yang membantu petani-petani yang ada di sana mendapatkan benih gratis, bibit gratis, bantuan dari pemerintah. Ayahnya Pak Kades inilah yang mengirimkan usulan kepada pemerintah pusat untuk memberikan mereka bantuan. Ya nggak mungkin lah kalau anaknya itu ya korupsi. Saya nggak percaya loh. Ya udahlah, kalau kamu nggak percaya ya terserah, tapi kami berpendapat kalau Pak Kades ini korupsi karena 2 kali loh, baru-baru ini saja 2 kali bantuan dana desa itu tidak sampai merata kepada kita. Nah, yang baru-baru ini benar-benar telak, sama sekali nggak ada 1 orang pun warga yang mendapat dana bantuan. Jadi warga yang sudah geram dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kades ini, ya mereka ingin melaporkan kejadian ini ke pemerintah pusat. Namun mereka nggak tahu gimana caranya. Ya akhirnya mereka ya cuek aja lah, ya terserah lah.
kalau memang Pak Kades korupsi, ya nanti bakal dapat lah, balaknya bakal dapat, makanlah duit masyarakat. Nah, jadi ya warga ini nggak terlalu memusingkan. Mereka lebih fokus untuk memikirkan bagaimana caranya untuk bisa hidup lebih sukses lagi. Ya, mereka ya giatlah bertani, menggarap lahan pertaniannya agar bisa mendapatkan kehidupan dari sana. Nggak terlalu memikirkan bantuan dana sosial. Kurang lebih sekitar 2 tahun Pak Kades ini menjabat. Pada suatu hari yang tadinya Pak Kades terlihat sehat-sehat saja, warga mendapatkan informasi kalau Pak Kades sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, jadi warga kaget lah, kok Pak Kades bisa sakit? Kemarin saya baru ketemu dengan Pak Kades. Weh, keren sekali Pak Kades, pakai kacamata hitam, mengendarai mobilnya dari rumah menuju ke balai desa. Ya, dia lewat aja, kita negur aja dia cuek-cuek aja. Kok sekarang sakit? Sakit apa? Jadi warga yang penasaran pun ya datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Pak Kades. Ya, keluarga dari Pak Kades mengatakan, Pak Kades ini seperti terserang malaria atau demam berdarah lah. Kondisi Pak Kades pun sekarang sudah mulai kritis. Nah, beberapa hari dirawat di rumah sakit, Pak Kades pun akhirnya meninggal dunia. Warga yang terkejut mendapat informasi kalau Pak Kades meninggal dunia dengan kondisi yang tadinya baik-baik saja, sehat-sehat saja, tidak ada riwayat penyakit yang ada di tubuh Pak Kades. Nah, jadi setelah jenazah Pak Kades tiba di rumah duka, warga pun datang beramai-ramai untuk melayat, ya, untuk melihat almarhum yang sudah meninggal. Di sini juga termasuk Arif datang untuk melayat ke rumah almarhum Pak Kades. Dia sempat melihat jenazah Pak Kades di rumah duka. Ya, Arif mengatakan, seluruh tubuh Pak Kades ini terlihat lebam atau terlihat biru. Ya, seperti orang keracunan lah. Setelah Pak Kades meninggal, otomatis jabatan kepala desa kosong. Di sini warga sepakat untuk sementara memilih sekretaris atau asisten dari Pak Kades ini menjabat sementara menjadi kepala desa. Dan di sini kita sebut saja dengan nama Pak Amin. Pak Amin pun ya setuju-setuju saja kalau memang warga sudah sepakat untuk memilih saya sementara menjadi kepala desa sebelum nanti kita melakukan pemilihan kepala desa selanjutnya menggantikan almarhum Pak Kades. Yo, kalau kalian percaya, yo saya mau-mau aja. Singkat cerita, Pak Amin pun menjabat menjadi kepala desa. Nah, Arif mengatakan, 11 hari setelah Pak Kades dikebumikan, beberapa kejadian-kejadian aneh terjadi di desa tersebut. Beberapa warga yang sering lewat pada malam hari sekitar jam 10 depan balai desa, mereka mengatakan sering ya sekelibat melihat ada bayangan putih. Dan warga mempercayai kalau itu adalah sosok pocong. Sosok pocong dari Pak Kades. Ya, berita ini pun menyebar ke seluruh kampung. Warga-warga yang nggak percaya, masa sih Pak Kades meninggal jadi hantu? Kalian jangan buat gosip. Ya bisa aja itu adalah sosok lain. Enggak lah, aku yakin. Yang aku lihat tadi malam lewat di depan balai desa itu adalah pocong Pak Kades. Karena aku lihat sosok bayangan putih itu ya, masuk ke dalam balai desa, masuk ke kantor desa. Jadi warga yang mendengarkan informasi kalau ya Pak Kades ini mati gentayangan, jadi pocong dan ada di balai desa tuh ya penasaran. Termasuk Arif. Ya, Arif yang tadinya beserta teman-temannya, ya mereka baru berusia 17 tahun. Ya, mereka sering lah, apalagi kalau saat malam minggu, sering nongkrong di balai desa. Karena di depan kantor kepala desa itu ada sebuah seperti pandopo lah ya, seperti tempat perkumpulan lah. Mereka sering menggunakan tempat itu untuk nongkrong, untuk begadang. Ya hitung-hitung sambil ngeronda lah, Arif bilang. Nah jadi setelah Arif mendengarkan informasi penampakan pocong Pak Kades di balai desa, dia pun mengajak teman-temannya, ayolah yuk malam minggu kita begadang di balai desa. Aku penasaran, yuk masa sih Pak Kades mati jadi pocong? Karena beberapa warga mengatakan ketika dia lewat jam 10 malam melihat ada bayangan putih ya, seperti pocong yang masuk ke kantor balai desa. Yo aku nggak mungkin lah percaya kalau ada pocong. Arif mengatakan hal demikian dan beberapa teman dari Arif
Ya, sebenarnya takut, tapi di sini Arif memaksa. Ah, kamu takut. Ya, belum pasti juga lah itu pocong. Bisa aja itu cuma bayangan lain. Nah, jadi setelah Arif meyakinkan beberapa temannya ini untuk ikut begadang di kantor balai desa, pada malam minggu mereka pun sepakat. Malam minggu kumpul di balai desa untuk lelean. Mereka ya bawa gitar, mereka bawa kartu remi, ya, bawa kopi, dan pada malam minggu mereka pun sudah berkumpul di balai desa. Sekitar jam 9 malam mereka sudah berkumpul dengan persiapan. Nah, Arif mengatakan, yuk kalau malam ini nanti memang benar ada penampakan pocong, sampean semua jangan pada lari. Kalau kalian lari, aku katain kalian. Sampai kalian mati nanti aku ejek. Sampai kalian punya anak istri nanti aku katain kali penakut. Nah, jadi ya mereka saling tantang-tantangan lah, biar berani. Ya sebenarnya juga Arif takut, tapi ya dia karena penasaran. Dia meyakinkan diri, meyakinkan teman-temannya kalau tidak akan ada hal yang terjadi. Ya, jadi mereka pun nongkrong di sana. Sekitar jam 11 malam, salah satu teman dari Arif ini kebelet buang air kecil. Ya, dia mengajak Arif, "Rip, temenin aku yuk. Aku kebelet buang air kecil nih. Temenin aku ke WC." Arif mengatakan, "Ah, sendirian aja. Baru jam 11 juga, terang juga di sana. Nggak ada apa-apa kok." "Ah, enggak ah. Temenin aku." "Ah, kamu sendiri aja, penakut kamu." Nah, jadi karena Arif nggak mau menemani, teman-teman yang lain juga sedang asik main remi. Ya, teman Arif ini pun sendirian ke belakang kantor balai desa. Di sana terdapat sebuah WC. WC itu tepat sekali berada di belakang ruangan kepala desa. Jadi kalau berdiri di depan pintu WC itu, pas sekali menghadap kaca besar yang terdapat di ruangan kepala desa. Bisa melihat ke dalam. Nah, jadi setelah dia buang air kecil, dia pun keluar untuk menuju kembali ke depan, ke balai desa. Namun di sini dia nggak sengaja menatap ke arah ruangan kantor kepala desa, dan teman dari Arif ini melihat dari kaca besar. Ya, di dalam ruangan kepala desa itu jelas sekali dia melihat ada seperti sesosok seseorang yang sedang duduk di atas kursi kepala desa. Nah, jadi dia bingung. Loh, kok jam 11 malam ada orang duduk di dalam ruangan Pak Kepala Desa? Ah, apa mungkin Pak Amin yang lembur? Ah, tapi nggak mungkin lah. Kalau Pak Amin lembur, ya dari tadi kami dari jam 9 duduk di depan. Ya masa Pak Amin nggak keluar mendengar kami gonjrang-gonjreng main gitar, dengerin kami bercanda. Nah, teman Arif ini ingin memastikan siapa yang duduk di dalam kantor kepala desa. Dia mendekati kaca untuk memastikan siapa yang sebenarnya duduk di dalam ruangan itu, dan temannya si Arif ini mengatakan ketika dia sedang memperhatikan sosok orang yang sedang duduk itu, ya, dia melihat jelas kalau itu adalah almarhum kepala desa yang sudah meninggal. Nah, ketika dia memperhatikan sosok yang sedang duduk itu, sosok itu pun tiba-tiba berubah menjadi wujud pocong yang sangat mengerikan, dengan kain kafan yang seperti compang-camping, dan bagian wajah pocong itu mengeluarkan belatung. Nah, temannya si Arif ini yang melihat sosok pocong yang sangat mengerikan, dia langsung berlari melewati teman-temannya yang sedang nongkrong di balai desa. Di sini Arif sempat memanggil, "Woi, ngapain lari? Woi, balik sini." Nah, jadi teman-teman yang lain, mereka di balai desa itu ada sekitar 6 orang. Ya, mereka panik, loh, kok dia lari? Ada apa ya? Ada apa? Mereka saling bertanya-tanya, dan 2 orang dari teman Arif yang sedang nongkrong, ya, sedang main kartu remi itu, melihat temannya berlari dari arah WC, ya, dengan wajah yang terlihat ketakutan, tapi nggak teriak sama sekali. Nah, 2 orang temannya ini ikut panik dan ikut lari. Tinggallah Arif bersama salah seorang temannya yang berada di balai desa. Nah, Arif mengajak temannya, "Yuk kita lihat ke belakang. Kenapa? Koncomo itu lari terbirit-birit kayak ngeliat setan." Nah, Arif ini ya sebenarnya dia udah tahu kalau temannya ini pasti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi ketika dia mengajak teman yang satu ini untuk mengecek ke belakang, nah temannya ini nggak mau. "Ah, aku pulang aja lah." Nah, temannya yang satu ini pun pulang. Sekarang tersisa Arif sendirian. Sebenarnya dia juga ingin pulang, tapi dia masih penasaran. Ah,
apa sih yang membuat temanku ini lari? Ketakutan kayak ngelihat setan. Jadi pada malam itu sekitar jam 11 malam lah, Arif memberanikan diri. Dia berjalan pelan menuju ke WC. Ya, dia memperhatikan di sekitar WC itu sama sekali tidak terlihat ada penampakan atau sesuatu yang menakutkan. Dia masuk ke dalam WC, melihat ke bagian atas. Ya, tidak ada apa-apa. Arif mengecek lagi, berjalan ke arah kanan, ke samping kantor Bapak Kepala Desa. Nah, ketika Arif mengecek di sana, dia memperhatikan ruang-ruangan yang ada di sana, mengintip kaca itu satu persatu, dan pas Arif mengintip ke kaca ruangan Bapak Kepala Desa, disitulah Arif teriak, ya, ketakutan, karena ketika dia mengintip, sosok pocong muncul di hadapannya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Arif langsung berlari, ya, saking kan dia ketakutan. Sendalnya pun terlepas, dia nggak sadar. Sampai ke rumah tuh dia bingung, kok telapak kakinya sakit. Ya, dia lihat kakinya pada lecet karena memang jalan desa yang ada di sana tuh masih bebatuan, belum diaspal. Di situ Arif menceritakan kalau dia sangat terkejut ketika dia sedang mengintip kaca itu. Dengan ya keadaan ruangan yang cukup gelap lah, cuman ada penerangan lampu dari luar. Ya, Arif melihat jelas kepala pocong itu tiba-tiba muncul di hadapannya, pas sekali, hanya terpisah dari kaca yang membatasi mereka. Dia melihat kalau mata dari pocong itu sudah seperti mau keluar, dan di bagian pipinya itu terlihat putih-putih seperti belatung dan bernanah. Ya, Arif baru tahu kalau wujud pocong itu ya mengerikan seperti ini. Nah, jadi setelah kejadian pada malam itu, ya, warga semakin heboh tentang teror pocong di balai desa. Jadi warga yang tadinya nggak percaya kalau memang ada pocong di balai desa, ya, setelah mendengarkan cerita dari Arif CS yang pada malam minggu, mereka secara langsung melihat, ya, dua orang yang melihat, teman dari Arif melihat langsung, dan Arif sendiri melihat dengan mata kepalanya sosok pocong yang sangat mengerikan berada di ruangan almarhum Bapak Kepala Desa. Nah, warga yang tadinya nggak percaya, sekarang mau nggak mau mereka harus percaya. Ya nggak mungkin lah dua orang ini bohong, karena Arif CS ini dikenal sebagai anak yang cukup taat, ya nggak anak-anak bandel lah. Mereka memang sering begadang, tapi mereka begadang itu cuman yang untuk menghabiskan waktu. Nggak ada lah mereka begadang sambil minum-minum, sambil macam-macam tuh enggak. Jadi warga percaya kalau apa yang diceritakan Arif CS ini yang benar-benar ada. Nah, setelah kejadian pada malam minggu itu, balai desa pun semakin sepi. Orang lebih memilih berjalan memutar daripada lewat di balai desa. Nah, setelah beberapa hari berlalu, sekarang Pak Amin yang menjabat menjadi kepala desa sementara harus lembur. Ya, hari itu hari Kamis, tepatnya pada malam Jumat. Pak Amin harus lembur karena dia harus mendata warga untuk diberikan bantuan sosial. Karena desa mereka mendapat sedikit bantuan dari pemerintah. Jadi Pak Amin ini tidak mau dicap warga sebagai kepala desa yang seperti yang sudah-sudah sering memakan dana bantuan desa, karena Pak Amin ini berharap sekarang dia menjabat sementara sebagai kepala desa, tapi dia ingin memaksimalkan kinerjanya agar terpilih menjadi kepala desa yang sebenarnya. Jadi ya nggak apa-apa lah dia lembur untuk mendata warga-warga yang berhak mendapatkan bantuan. Jadi pada sore hari itu, ya, seluruh karyawan yang ada di kantor balai desa pun sudah pulang. Di sini Pak Amin yang sebenarnya tahu cerita dari Arif CS, cerita dari beberapa warga, sering terjadi teror pocong di balai desa. Di sini Pak Amin ya sebenarnya terpaksa lembur. Ya, dia berpikir nggak mungkin lah sampai larut malam, palingan jam 8 udah kelar. Jadi Pak Amin sendirian di ruangan kepala desa. Nah, di situ ya memang kursi yang diduduki Pak Amin sekarang masih bekas kursi almarhum, yang mana biasanya setiap penggantian kepala desa, seluruh ruangan itu kan didekorasi sesuai keinginan kepala desa yang baru. Namun di sini Pak Amin belum bisa melakukan itu karena dia ya masih menjabat sementara. Jadi
Semua barang-barang yang ada di sana, termasuk kursi meja yang digunakannya duduk pada malam Jumat itu adalah kursi bekas almarhum Pak Kades. Sekitar jam 8 malam, Pak Amin yang sedang sibuk mendata seluruh warga yang keesokan harinya akan diberikan bantuan. Dia sedang menulis, mendata seluruh warga yang ada di sana, dan tiba-tiba Pak Amin ini mendengar dari luar pintu seperti ada orang batuk. Pak Amin terkejut dan dia menoleh ke arah pintu keluar dan melihat jam menunjukkan jam 8 malam. Di sini Pak Amin sempat berpikir, mungkin itu suara salah satu stafnya yang masih berada di kantor, dan Pak Amin meneruskan pekerjaannya. Ya, kurang lebih sekitar 15 menit lah Pak Amin masih menulis, mendata seluruh nama-nama warga, dan Pak Amin kembali mendengar suara yang memanggilnya. Min, buka pintu, Min. Pak Amin kaget, loh kok ada suara manggil-manggil nama aku, suruh buka pintu. Dia kembali melihat jam, masih jam 8:15. Di sini Pak Amin sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Yang tadinya dia santai-santai aja, nggak ada rasa-rasa merinding, dan setelah mendengar suara itu, bulu tengkuk Pak Amin ini merinding dan jantungnya pun berdebar sangat kencang. Dia panik. Dia berpikir kalau ini udah nggak masuk akal lagi. Dia ingat ketika jam 5 sore, anak buahnya, staf yang ada di kantor itu sudah berpamitan untuk pulang. Pak Amin mencoba untuk mengintip dari lubang kunci. Dia ingin memastikan siapa sih sebenarnya manggil-manggil aku, atau cuma orang yang nakut-nakutin Pak Amin. Dia mengintip di balik lubang kunci, namun dari lubang kunci yang kecil itu nggak kelihatan apa-apa lah. Jadi Pak Amin penasaran dan mencoba untuk membuka pintu. Setelah dibuka pintu, melihat keluar, sama sekali nggak ada orang. Pak Amin pun kembali lega. Dia menutup pintu dan kembali duduk di kursi bekas almarhum Pak Kades. Kurang lebih sekitar 1 jam lah, sekitar jam 9 lewat, hampir jam setengah 10. Lagi-lagi terdengar suara memanggil nama Pak Amin. Min, buka pintu. Pak Amin yang tengah menulis lagi-lagi kaget. Loh, kok siapa lagi yang ganggu aku? Ini pasti ada orang iseng. Pak Amin udah nggak takut lagi. Dia beranggapan ini pasti ada orang iseng. Jadi dia berdiri, membuka pintu. Ketika Pak Amin membuka pintu, di situ dia sangat terkejut. Karena di hadapannya berdiri sesosok pocong yang sangat mengerikan. Dengan wajah yang sangat hancur. Dengan pocongnya itu sudah compang-camping. Namun walaupun wajah pocong itu hancur, beliau masih dapat mengenali kalau sosok yang ada di hadapannya itu adalah almarhum Pak Kades yang baru meninggal. Pak Amin dengan ketakutan, dia mendengar jelas pocong itu kembali berkata-kata. Pocong itu mengatakan, Min, pulang Min, pulang. Ini ruanganku Min. Min, jangan duduk situ Min. Pak Amin yang mendengarkan hal itu, dia langsung keluar dari kantor balai desa. Dia mengatakan sosok pocong yang ada di hadapannya itu, ketika Pak Amin berlari, itu bisa tembus. Pak Amin pun berlari. Jadi pada malam itu kantor balai desa masih dalam keadaan lampunya semuanya menyala dan pintu depan itu kebuka. Sedangkan warga yang lewat pagi-pagi ketika ingin pergi ke pasar, ketika ingin pergi mengantarkan anak-anak mereka sekolah, kaget melihat kalau lampu balai desa itu masih menyala dan pintu depan masih terbuka. Nggak biasa-biasanya siapa yang datang pagi-pagi? Kan biasanya pegawai atau orang di balai desa itu jam 8 tuh baru datang. Warga yang melihat itu pun berpikir, mungkin ini Pak Amin, mungkin ada kerjaan yang harus diselesaikannya datang pagi-pagi. Namun ketika siang, Pak Amin yang ditunggu warga karena ingin memberikan bantuan sosial ini nggak datang-datang. Beberapa warga pun berinisiatif, yuk kita susul aja ke rumah Pak Amin. Mungkin ada apa-apa. Soalnya tadi pagi
Aku melihat pintu balai desa ini sudah terbuka, tapi kok sekarang Pak Aminnya nggak ada. Ditanya sama karyawan atau staf yang ada di sana, mereka nggak tahu Pak Amin ada di mana. Nah jadi warga sudah ramai lah mereka berkumpul untuk mendapatkan dana bantuan yang ingin diberikan oleh Pak Amin. Nah jadi beberapa warga datang ke rumah Pak Amin untuk memastikan keadaan Pak Amin ini gimana. Kok nggak datang-datang ke kantor. Jadi setibanya di rumah Pak Amin langsung disambut istrinya. Istri Pak Amin mengatakan, "Loh, Bapak demam. Tadi malam pulang seperti melihat setan. Masuk rumah tuh nggak ngomong apa-apa. Pagi ini badannya panas sekali." Nah jadi Pak Amin ini mendengar ada tamu yang datang menanyakannya. Dia tahu itu pasti orang dari balai desa. Dia langsung keluar dari kamar, duduk dengan wajah yang sangat pucat, dengan kondisi yang kusut sekali lah. Pak Amin duduk dan menceritakan apa yang dialaminya tadi malam di balai desa. Nah, jadi semalam saya tuh lembur karena saya masih mendata nama-nama warga yang berhak mendapatkan bantuan. Mohon maaf lah. Jadi hari ini saya tunda dulu untuk memberikan bantuan karena kerjaan saya belum selesai. Tolong sampaikan kepada teman-teman yang sudah menunggu permintaan maaf saya. Karena tadi malam ada sebuah peristiwa yang cukup mengerikan. Pak Amin pun menceritakan semua pengalamannya, apa yang dilihatnya tadi malam, dan warga pun terkejut. Masa iya Pak? Kok sampai segitunya almarhum Pak Kades? Nggak mungkin lah Pak Kades jadi pocong. Nggak mungkin juga lah saya bohong. Buat apa saya bohong, buruk-burukin Pak Kades? Loh, nyatanya tadi malam tuh saya memang melihat sosok pocong yang sangat mengerikan. Saya masih kenal, saya masih ingat jelas wajah Pak Kades tuh nggak mungkin saya lupain. 2 tahun saya jadi asisten Pak Kades, dan suara yang saya dengar itu jelas sekali, itu suara Pak Kades. Membentak saya, mengusir saya, menyuruh keluar dari ruangan itu. Jadi warga yang setelah mendengar apa yang diceritakan Pak Amin ini berpamitan untuk pulang dan langsung menyampaikan berita ini kepada warga yang sudah ramai di balai desa. Jadi warga yang sudah menunggu dana bantuan yang akan diberikan Pak Amin ini malah mendapatkan cerita misteri. Nah jadi warga semakin panik dan mereka takutan. Padahal itu masih siang. Warga ketakutan dan bubar meninggalkan kantor balai desa. Termasuk beberapa staf yang ada di sana. Mereka ketakutan mendengar cerita yang disampaikan oleh orang yang bertemu dengan Pak Amin di rumahnya. Nah jadi singkat cerita, keesokan harinya Pak Amin sudah baikan. Dia meneruskan untuk mendata nama-nama warga yang akan diberikan bantuan, dan hari itu pun Pak Amin dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat desa tersebut. Jadi setelah mereka mendapat dana bantuan, mereka pun senang dan langsung pulang ke rumah. Namun pada malam harinya, satu persatu warga yang ada di kampung itu, warga yang menerima bantuan, satu persatu diteror oleh sosok pocong yang sangat mengerikan. Salah satunya Bu Ana yang mendapatkan dana bantuan. Sekitar jam 10 malam, Bu Ana yang bersama keluarganya sedang berkumpul di ruang tengah, dan suami dari Bu Ana ini meminta beliau untuk dibuatkan segelas kopi. Namun ketika dia ingin berjalan, beranjak dari dapur menuju ke ruang tengah mengantarkan kopi yang diminta oleh suaminya, Bu Ana mendengar seperti ada suara yang memanggilnya. Nah, balikin duitku, nah. Dia nggak tahu itu suara siapa. Bu Ana yang mendengarkan itu, bulu tengkuknya merinding dan dia menoleh ke belakang. Gelas kopi yang sedang dipegang Bu Ana ini tiba-tiba terjatuh. Bu Ana pun terjatuh pingsan. Suaminya langsung mengejar ke belakang karena mendengar ada seperti gelas jatuh, mendengar seperti ada tubuh yang jatuh. Suaminya takut terjadi apa-apa dengan istrinya, dan ternyata Bu Ana sudah pingsan. Nah, teror ini dilanjutkan di rumah Pak Yanto. Pak Yanto yang juga mendapatkan dana bantuan tersebut tidak luput dari teror pocong Pak Kades. Jadi pada malam itu, malam yang sama dengan apa yang dialami oleh Bu Ana, setelah paginya mereka mendapatkan dana bantuan, Pak Yanto yang sedang tertidur sekitar jam 11 malam, dia mendengar seperti ada suara orang yang memanggilnya. Namun
suara itu sayup-sayup, terdengar tok, tok, Yanto. Pak Yanto pun terbangun. Dia mendengar suara itu tapi nggak tahu asal suara itu dari mana. Ya, dia duduk dan mencoba untuk memastikan suara siapa yang manggil dia malam-malam, jam 11 malam. Ya, Pak Yanto yang sedang duduk di kamarnya, lagi-lagi mendengar namanya dipanggil. Tok, Tok, ini aku Tok, Tok. Nah, Pak Yanto mendengar kalau suara itu berasal dari pintu depan. Dia berpikir, mungkin temanku. Ya, tapi kok kenapa malam-malam? Mungkin ada yang penting. Ya, Pak Yanto keluar dari kamarnya dan segera membuka pintu depan. Ketika dia membuka pintu depan, bukan teman yang didapati oleh Pak Yanto, melainkan sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Sosok pocong yang sangat mengerikan, dengan wajah yang hancur sekali. Namun ya, Pak Yanto tahu kalau itu adalah arwah dari Pak Kades, pocong dari Pak Kades. Pak Yanto yang melihat itu langsung menutup pintu dan berlari ke kamar. Pocong itu kembali meneriaki nama Pak Yanto. Tok, balikin duitku Tok, balikin Tok. Pak Yanto yang langsung tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut dan pocong itu pun menghilang. Nah, teror ini dialami hampir seluruh warga yang mendapatkan dana bantuan tersebut. Pocong itu sama, setiap datang ke rumah mereka, satu persatu rumah itu didatangi. Pocong ini meminta, balikin duitku, balikin duitku. Nah, jadi setelah kejadian malam itu, warga ini heboh sekali. Sosok arwah Pak Kades, sosok pocong Pak Kades ini meminta uang, balikin duitku. Mereka bingung, duit apa yang diminta sama Pak Kades ini. Nah, jadi mereka kembali berkumpul ke balai desa dan menceritakan ini kepada Pak Amin. Pak Amin berpikir seperti ini. Mungkin apa yang diminta sama Pak Kades ini, sama pocong itu, uang yang saya berikan kepada kalian, uang bantuan dari pemerintah. Nah, warga pun sepakat, karena cuma itu yang mereka terima. Mereka nggak pernah sama sekali mendapatkan uang dari Pak Kades, apalagi itu uang pribadi. Nah, jadi warga bingung, warga panik. Bagaimana caranya untuk menghentikan teror pocong ini? Jadi di sini Pak Amin yang selaku kepala desa, dia bertanggung jawab untuk menenangkan warganya. Beliau mengatakan, ya udahlah, sekarang kita coba berikhtiar. Kita tanyakan dengan Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk mengusir setan atau mengusir arwah yang gentayangan. Kebetulan pada hari itu di balai desa, Pak Ustadz pun ada di sana. Nah, Pak Ustadz mengatakan, ya kalau menurut ajaran agama Islam yang saya tahu, kalau arwah itu yang nggak ada yang gentayangan seperti itu. Sosok pocong yang kalian lihat itu adalah sosok korin. Nah, jadi sosok itulah yang menyerupai wujud Pak Kades untuk menakut-nakuti kalian. Karena mungkin semasa hidup Pak Kades, ya, menjelang dia meninggal dunia, banyak perbuatan-perbuatan tidak baik yang beliau lakukan. Jadi caranya kita sama-sama mendoakan almarhum supaya tenang di sana. Yo, kalau memang semasa hidupnya Pak Kades ini memiliki kesalahan dengan kalian, yo kalian ikhlasin. Jangan kalian pendam lagi. Kalian ikhlasin. Ya, mudah-mudahan dengan kalian ikhlas, ya, arwah atau korin dari Pak Kades, pocong yang menyerupai Pak Kades ini tidak menghantui kita semua lagi. Jadi setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz ini, ya warga sama-sama mengatakan, yolah Pak, kami udah ikhlas, ya kami nggak permasalahin lagi apa yang pernah dilakukan almarhum Pak Kades semasa hidupnya. Ya bagus kalau seperti itu, dan kita coba datangi keluarga dari almarhum Pak Kades. Kita minta mereka melakukan ruwetan atau melakukan acara yasinan untuk mendoakan almarhum yang sudah meninggal. Jadi setelah dari balai desa, warga pun beramai-ramai datang ke rumah istri dari Pak Kades. Ya, istri Pak Kades ini ya sudah tahu lah, sudah mendengar lah cerita penampakan pocong dari almarhum suaminya. Ya, istri Pak Kades mengatakan, yo terserahlah, apa yang dikatakan Pak Ustadz akan saya lakukan. Nanti malam insya Allah
akan saya adakan acara yasinan. Warga-warga ya saya minta untuk hadir. Sama-sama kita mendoakan almarhum suami saya. Nah, jadi pada malam itu diadakanlah acara yasinan. Namun ada beberapa kejanggalan ketika acara yasinan sedang berlangsung. Yang tadinya selesai sholat maghrib, ya, warga berkumpul di rumah tersebut. Ya, cuaca tuh ya baik-baik saja, terang sekali, nggak ada tanda-tanda mau hujan. Namun ketika yasinan dimulai, hujan turun sangat lebat sekali, disertai beberapa kali kilat dan suara petir. Nah, jadi warga yang nggak memperdulikan apa yang terjadi, mereka terus membacakan surat Yasin sampai dengan selesai. Nah, jadi ketika di desa itu sedang hujan lebat, ya, ada warga dari desa sebelah yang lewat di desa tersebut dan kehujanan, nggak sengaja dia mampir di balai desa. Ya, mereka tepat sekali berdiri di depan pintu kantor balai desa, yang mana pintu tersebut ya terbuat dari kaca. Mereka duduk di depan situ. Sepasang suami istri ini nggak tahu kalau teror pocong itu berasal dari kantor balai desa. Karena ya memang cerita teror pocong dari arwah Pak Kades ini, dari almarhum Pak Kades ini, sama sekali tidak menyebar ke luar desa. Jadi mereka pun duduk sambil menunggu hujan reda. Namun ya hujan gak reda-reda. Sekitar 1 jam lah mereka duduk di sana dan tiba-tiba terdengar seperti ada suara orang yang sedang berjalan di dalam kantor balai desa. Karena mereka duduk di depan pintu utama, pintu yang terbuat dari kaca. Mereka melihat ke dalam, ya, ingin memastikan itu suara apa. Ya nggak mungkin lah, dalam keadaan gelap ruangan tersebut ada orang di dalamnya. Jadi istri dari orang ini yang sedang berteduh itu ya melongok ke dalam, melihat ke dalam ruangan tersebut, dan beliau sangat terkejut ya, melihat sesosok pocong yang sangat mengerikan. Nah, setelah melihat sosok pocong itu, mereka pun langsung bergegas dalam hujan lebat, langsung menjalankan sepeda motornya. Mereka ketakutan. Nah, jadi cerita ini akhirnya menyebar sampai ke luar desa. Akhirnya cerita dari penampakan pocong yang ada di balai desa ini pun menyebar sampai keluar. Nah, jadi warga yang sedang yasinan di rumah almarhum Pak Kades ini yang sedang kehujanan, mereka nggak bisa pulang karena hujan masih lebat, sedangkan yasinan pun sudah selesai. Namun beberapa warga yang rumahnya dekat dari rumah almarhum ini, ya mereka ya nggak peduli lah mau hujan juga, yang penting pulang ke rumah. Ya, tapi orang-orang yang rumahnya agak jauh, terpaksa lah mereka menunggu hujan reda. Jadi hujan reda sekitar jam 11 malam, cukup lama lah mereka nunggu di rumah almarhum Pak Kades. Akhirnya mereka beramai-ramai pulang. Karena mereka nggak berani, sudah jam 11 malam untuk pulang sendirian-sendirian ke rumah tuh nggak berani. Di sini termasuk salah satunya Arif. Karena rumah Arif ini melewati kantor balai desa, dia minta diantar pulang duluan. Yo Pak, tolonglah antar aku pulang duluan. Rumah bapak kan nggak lewatin kantor balai desa. Yaudahlah yuk kita rame-rame, kita antar dulu lah nak Arif. Nah, sekitar adalah 10 orang. Mereka berjalan ramai-ramai sambil cerita-cerita lah untuk mengalihkan perhatian di jam 11 malam ketika lewat di depan kantor balai desa. Nah, tapi di sini ya, Arif ya, melihat di kantor balai desa itu sudah tidak ada lagi penampakan yang aneh. Dia pun lega. Nah, dia mengatakan, "Yaudah Pak, sampai di sini aja antar aku nggak apa-apa. Yang penting udah lewat dari kantor balai desa." Namun di sini Arif yang orang iseng, dia kembali menakuti 9 orang yang tadinya sudah mengantar dia sampai lewat ke balai desa. Dia mengatakan seperti ini, "Hati-hati Pak, mungkin pas pergi nggak ketemu sama Pak Kades. Tapi kalau pulangnya nanti ketemu sama Pak Kades, sampaikan salam saya." Arif mengatakan hal yang konyol. Nah, 9 orang ini pun marah. "Wes kamu, nggak tahu terima kasih. Udah aku anterin tapi yo, kamu nakut-nakutin kami. Sialan kamu." Nah, Arif pun ketawa, "Enggak lah Pak, bercanda yo. Pak Kades kan udah kita bacakan doa, udah kita yasinin, nggak mungkin lah muncul lagi." Jadi ya, ketika mereka bubar, ya belum jauh lah, baru berjarak palingan rombongan 9 orang ini
balik ke arah menuju ke kantor balai desa, dan Arif kembali berjalan menuju ke rumahnya yang paling jaraknya baru 15 meter lah. Arif yang sudah pede lah karena rumahnya sudah dekat, lampu rumahnya sudah kelihatan. Ya, dia sesekali menoleh ke belakang melihat gerombolan 9 orang ini ya sedang melewati kantor balai desa. Namun ketika Arif sedang berjalan, terdengar seperti ada suara orang menyergap. Nah, jadi Arif terkejut dan menoleh ke kiri ke kanan. Dia nggak tahu suara itu berasal dari mana, dan tiba-tiba pocong Pak Kades muncul tepat di depan hadapan Arif, dan Arif melihat sosok pocong itu dekat sekali, ya paling berjarak sekitar 1 meter lah. Dari depan Arif ini langsung berlari, teriak minta tolong, "Pak, tunggu Pak! Pak, tunggu Pak! Pak Kades datang Pak! Pak Kades datang Pak!" Ya, jadi 9 orang yang sudah berjalan tadi, yang tadinya mengantar Arif ini, mendengar Arif mengatakan Pak Kades datang, Pak Kades datang. Ya mereka panik dan 9 orang ini pun juga berlari. Arif mengejarnya dan akhirnya Arif dapat berkumpul lagi dengan 10 orang ini. Nah, Arif menceritakan, "Pak, aku nggak berani pulang lah. Aku nginep lah di rumah Bapak. Siapa aja lah yang mau nampung aku malam ini. Aku takut Pak." "Memang ada apa? Kamu nakut-nakutin kami aja." "Enggak Pak, aku nggak nakut-nakutin. Aku berani sumpah Pak. Pak Kades Pak. Pak Kades muncul Pak. Tepat di hadapanku, ya paling jaraknya 1 meter Pak. Makanya aku lari Pak. Aku nggak berani pulang Pak. Aku takut Pak." Nah, jadi salah satu warga pun ya kasihan lah sama Arif, menampungnya pulang untuk menginap di rumahnya. Nah, keesokan harinya Arif baru pulang ke rumah, menceritakan kejadian ini kepada kedua orang tuanya. Kenapa tadi malam selepas dia pulang yasinan, dia nggak pulang ke rumah karena dia dicegat oleh pocong Pak Kades. Nah, Ibu Arif mengatakan, "Yo, kamu punya mulut ya sembarangan, nggak boleh nantang-nantang makhluk gaib tuh, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu ya. Makanya kamu dimunculin sama sosok Pak Kades." Nah, jadi kisah penampakan pocong Pak Kades ini ya setelah dibacakan Yasin tidak terlalu sering lagi menampakkan dirinya, dan rumah-rumah warga yang ada di sana tuh sudah nggak pernah lagi didatangi. Namun sesekali lah warga yang masih sering melihat penampakan sosok pocong Pak Kades ini di kantor balai desa. Tapi kejadian ini sudah lama sekali terjadi di tahun 2011. Ya, sekarang sudah berjalan 10 tahun yang lalu. Kantor balai desa yang dulu dengan yang sekarang pun sudah berbeda. Nah, jadi di sini Pak Amin yang tadinya dipilih sementara sebagai kepala desa, akhirnya terpilih menjadi kepala desa beneran. Nah, Pak Amin pun menjadi sosok kepala desa yang berbeda dari almarhum Pak Kades. Nah, setelah Pak Amin ini menjadi kepala desa lah, baru terbongkar. Ya, kalau memang dana bansos itu benar-benar ada, dana bansos yang didapat desa mereka dengan desa sebelah itu ya jumlahnya sama. Namun ya, kenapa tidak sampai dana tersebut ke masyarakat? Ya, karena dana tersebut digunakan oleh almarhum Pak Kades untuk kepentingan pribadinya. Semenjak itulah warga berpikir seperti ini. Kalau apa yang terjadi, sosok Pak Kades ini gentayangan, pocongnya itu nakut-nakutin warga, sering muncul di balai desa. Ya, karena kelakuan semasa hidupnya tuh ya tamak. Uang yang seharusnya didapat oleh masyarakat, ya dimakan, bulet-bulet ditelan sama Pak Kades. Nah, inilah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Arif. Semoga kisah ini sedikit memberikan pelajaran untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian dalam kisah yang saya ceritakan kali ini. Untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi cerita misteri, pengalaman mistis yang sahabat-sahabat alami, kalian boleh kirimkan email ke sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah akan saya bawakan di sebuah kisah misteri. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.